Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Pertiwi, NPM 180606074. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3 SD 6D. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pembelajaran tematik dari kelompok-kelompok yang audiens yang minggu lalu. Nah, yang pertanyaan dari saudari Devi Lestari. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal apabila kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa? Dapat tercapai. Nah, dikarenakan pembelajaran tematik itu tidak hanya menguasai isi mata pelajaran saja, namun melibatkan siswa dalam pembelajaran dan membuat siswa aktif dalam pembelajaran, sehingga siswa juga dapat memecahkan masalah ataupun menunjukkan kreativitas sesuai dengan potensinya dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pertanyaan dari Siti Jubaidah untuk kelompok 10. Pertanyaannya, di dalam makalah terdapat 6 ciri penilaian autentik, jelaskan. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran. Yang artinya aspek itu harus diukur semuanya, mulai dari kinerjanya, lalu kompetensi peserta didik secara nyata maupun objektif. Dan yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, yaitu dalam melakukan penilaian terhadap siswa, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ataupun kompetensi peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber belajar. Artinya, melakukan penilaian terhadap siswa harus menggunakan beberapa teknik penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dan menggunakan beberapa sumber sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaiannya, yaitu dalam melakukan penilaian peserta didik harus secara komprehensif, artinya menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan hasil tesnya saja, namun pencapaian kompetensi peserta didik dapat dijadikan bahan dan melakukan penilaian untuk kedepannya. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata, yaitu setiap hari mereka harus dapat menceritakan pengalaman mereka agar tercapai untuk kedepannya. Yang keenam itu penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan. Artinya peserta didik bukan hanya keluasannya, kualitasnya atau kuantitasnya, namun juga melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Yang ketiga, pertanyaan dari Salsabila untuk kelompok 10. Apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Cara mengatasi kendalanya, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendalanya itu mengikuti pelatihan mengenai kurikulum 2013 dengan materi khusus penerapan penilaian autentik pada kurikulum 2013 agar pendidik dapat menerapkan penilaian semaksimal mungkin. Setelah itu, pemerintah diharapkan tidak terlalu sering melakukan revisi terhadap kurikulum karena berdampak pada pendidik maupun peserta didik. Selanjutnya, dapat mengurangi aspek pada instrumen penilaian karena instrumen penilaian banyak dan proses penilaian dalam dilakukan bersamaan. Dengan proses pembelajaran membuat pendidik kesulitan dalam melakukan penilaian ketika mengurangi aspek pada instrumen penilaian. Kurikulum 2013 juga sejalan dengan upaya yang dilakukan dalam penelitian yang relevan, yaitu menurut Ruslan yang menyatakan bahwa ruang lingkup pada aspek penilaian diperkecil, kemudian pendidik berharap pemerintah memberikan pelatihan kepada pendidik yang masih belum memahami kurikulum 2013 khususnya pada aspek penilaiannya.
Yang keempat, pertanyaan dari Dianur Alif untuk kelompok 11. Cara melakukan penilaian autentik. Yang pertama itu identifikasi dan penentuan standarnya. Dan yang kedua, penentuan tugas. Yang ketiga itu pada pembuatan kriteria tugasnya itu bagaimana. Jadi ada kriteria tugas untuk peserta didik. Setelah itu ada pembuatan rubrik penilaian untuk peserta didik. Dan yang kelima, pertanyaan dari Dewi Liana Putri untuk kelompok 11. Pertanyaannya adalah kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal itu. Dalam kondisi aktual dan kondisi ideal, pemerintah itu perlu melakukan tindakan inovasi untuk mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan lingkungan sosialnya terhadap kondisi yang sempurna. Hal tersebut dilakukan untuk mempersempit ketidakseimbangan tadi antara kondisi permasalahan dalam pendidikan yang sedang terjadi dengan kondisi yang sempurna dalam pendidikan yang kita harapkan untuk kedepannya. Dan pertanyaan yang keenam, dari saudari Atmarida untuk kelompok 11. Bagaimana mengefektifkan hasil pembelajaran meski pembelajaran dilaksanakan secara online? Cara mengefektifkannya itu dilihat dari kurikulum, silabus, dan RPP. Di mana dalam kurikulum 2013 mengacu pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan pemerintah dalam menghadapi situasi belajar online memberikan aturan memakai RPP 1 lembar yang disediakan kemudian disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Untuk kurikulum 2013 sendiri, dalam pembelajaran RPP 1 lembar tersebut untuk mengefektifkan dalam pembelajaran yang dapat mengelola tugas pendidik, hendaknya menjadi pendidik yang berinovatif agar siap untuk menghadapi setiap kondisi dan situasi yang ada dalam dunia pendidikan. Dan kita sebagai calon pendidik juga harus kreatif mengelola bahan ajar yang sesuai dengan kondisi dan situasi agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan walaupun pembelajaran dilakukan secara online. Yang ketujuh, pertanyaan dari Endang Andriani untuk kelompok 11. Bagaimana cara penerapan model eksplorasi dan elaborasi? Nah, model eksplorasi dalam kegiatan ini, guru melibatkan peserta didik dalam mencari dan menghimpun informasi menggunakan media untuk memperkaya pengalaman melalui informasi, fasilitasi peserta didik berinteraksi, sehingga aktif mendorong peserta didik mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada peristiwa lainnya, di mana mengamati objek di lapangan dan kegiatan guru pada hal peserta didik dalam siklus model eksplorasi ini, yaitu peserta didik dapat menggali informasi dengan membaca, berdiskusi, atau percobaan lainnya. Di mana dalam model elaborasi sendiri, dalam kegiatan elaborasi guru mendorong peserta didik membaca dan menuliskan hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengarkan pendapat untuk memahami sesuatu dalam suatu analisis, kekuatan atau kelemahan argumen, dan mendalami pengetahuan tentang membangun kesepakatan melalui kegiatan kerjasama maupun kolaborasi. Di mana dalam mengajukan argumentasi dengan santun atau mengajukan pertanyaan mereka, pendapat mereka, kemudian untuk guru yaitu hanya memfasilitasi untuk si peserta didik agar dapat memecahkan masalah ataupun berpikir kritis. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Septia untuk kelompok 12. Pertanyaannya adalah mengembangkan indikator apa saja yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah mengembangkan indikator yang harus dipertimbangkan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Dan kemudian yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Hal tersebutlah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan indikator. Selanjutnya, pertanyaan dari saya untuk kelompok 12. Pada prosedur pengembangan indikator kan lebih baik apabila hasil analisis
analisis dikonsultasikan dengan orang yang dianggap kompeten. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, maksudnya pada proses pengembangan indikator akan lebih baik apabila hasil analisis dikonsultasikan dari orang kepada orang yang berkompeten. Di sini orang yang benar-benar ahli dalam kegiatan tersebut agar pengembangan indikator lebih optimal dan ideal atau lebih efektif untuk digunakan. Nah, untuk diterapkan kepada peserta didik. Contohnya mendapat bimbingan dari orang yang berkompeten dalam mengembangkan suatu indikator. Dan yang pertanyaan ke-10 itu dari Saudari Resa Nurfitriani untuk kelompok 12. Pertanyaannya adalah bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Jika dilihat dari teori menurut Harjanto, cara untuk merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran PPK ini perlu memperhatikan kriteria dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK yang dilakukan dengan berdasarkan unsur-unsur dalam tujuan pembelajaran khusus seperti berbentuk tingkah laku yang kemudian hanya memuat satu perubahan tingkah laku saja. Selanjutnya pertanyaan yang ke-11 dari Saudari Siska Rizkia untuk kelompok 12. Bagaimana penjabaran indikator pembelajaran? Nah, penjabaran indikator pembelajaran dalam dunia pendidikan itu penjabaran secara keseluruhan dari pemetaan kompetensi dasar atau di mana penjabaran ini untuk diberikan kepada peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran satuan pendidikan, potensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terstruktur, di mana indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Selanjutnya pertanyaan dari Dewi Liana Putri untuk kelompok 13. Bagaimana cara guru agar dapat mencapai kompetensi tersebut? Dan sebutkan apa saja kompetensi guru. Dalam kompetensi guru itu ada 4 kepribadian dan 6 dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, cara guru agar dapat mencapai kompetensi tersebut ialah kompetensi profesional. Jadi guru harus mengelola pembelajaran yang didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi, dan bagaimana strategi mengajarnya. Setelah itu, penggunaan media pembelajarannya dalam mata pelajaran itu bagaimana. Untuk kompetensi pedagogik. Jadi guru harus mempunyai pengetahuan dalam pembelajaran atau dalam materi tersebut. Untuk kompetensi sosial, jadi guru harus mampu berinteraksi, mampu mendekati peserta didik, mampu menyemangati peserta didik agar peserta didik semangat dalam belajarnya. Untuk kompetensi kepribadiannya, jadi guru harus mempunyai tingkah laku yang baik, tidak dapat menjadi contoh untuk peserta didiknya. Dan kompetensi kepribadian di sini yaitu guru mampu menjadi suatu tauladan yang patut ditiru oleh peserta didik. Jadi guru itu harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang dapat ditiru, pribadi yang lebih baik. Dan selanjutnya pertanyaan yang ke-13 dari Saudari Dea Ayu Sekartaji untuk kelompok 13. Pada manfaat pembelajaran mikro disebutkan mempraktekkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang didukung dan lingkungan yang mendukung dalam memperhatikan hal tersebut. Lingkungan yang bagaimana? Nah, lingkungan yang untuk pembelajaran mikro itu sendiri, lingkungan yang mendukung, yang dimaksudnya yaitu lingkungan yang dapat menunjang lancarnya
pembelajaran mikro berlangsung agar dapat mempraktekkan teknik serta strategi baru secara optimal, dan lingkungan tersebutlah yang dimaksud untuk lingkungan yang lebih kondusif. Jadi jika pembelajaran mikro itu dalam prakteknya harus mencari lingkungan yang mendukung berjalannya pembelajaran mikro tersebut. Selanjutnya pertanyaan ke-14 dari Saudari Panji Pangestu untuk kelompok 13. Jelaskan dan kenapa harus ada micro teaching? Bagaimana manfaat micro teaching? Nah, pembelajaran micro teaching itu sangat penting untuk diterapkan dalam perkuliahan, khususnya pada jurusan pendidikan. Karena hal tersebut itu untuk mempersiapkan mahasiswa, calon guru agar memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan dalam mengajar, dan sebagai guru yang profesional serta terampil di bidang keguruan dan ilmu pendidikan harus mempelajari micro teaching. Karena micro teaching sendiri dapat mengembangkan dan membina keterampilan tertentu. Jadi mahasiswa calon guru saat terjun ke dunia kerja dapat menguasai kelas. Setelah itu dapat mengajarkan kepada peserta didik dengan lebih inovatif ataupun sudah pernah belajar tentang micro teaching tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.